Sejak ribuan tahun yang lalu, banyak orang Tiongkok yang merantau ke Indonesia. Jadi nggak heran kalau banyak kuliner Indonesia yang resep dasarnya dari China. Di video ini tak jelaskan beberapa makanan populer di Indonesia yang dikiranya dari Indonesia ternyata asalnya dari Tiongkok. Tajianihao, namaku Intan, selamat datang di channel aku Dynasty. Buat teman-teman yang pengen mendukung channel ini supaya channel ini bisa lebih baik lagi, bisa lebih maju lagi, teman-teman bisa mendukung via Saweria yang linknya Intan taruh di deskripsi. Dukungan sekecil apapun berarti banget buat channel ini, dan di Saweria itu teman-teman bisa menulis pesan. Pesan tersebut bisa berupa request video, pertanyaan, ataupun support yang nantinya Intan akan bacakan di video berikutnya. Juga kalau teman-teman suka sama kaos yang Intan pakai, ini gambar kelinci air, kaos Imlek. Open PO cuman sampai tanggal 14, buruan di check out. Biasanya kalau check outnya belakangan, warnanya sudah banyak yang habis. Di edisi kelinci Imlek ini, kalau teman-teman beli kaos yang premium, minimal 2 buah, teman-teman bisa custom nama. Ini khusus edisi Imlek, spesial buat teman-teman. Cara pesannya gimana Cek Intan? Ada di Shopee, ada di Tokopedia, linknya Intan taruh di deskripsi. Oke, let's start! Makanan pertama yang dikira berasal dari Indonesia adalah bakso. Padahal bakso itu berasal dari bahasa Hokkien, di mana bak itu artinya daging, so artinya giling. Jadi bakso Tiongkok itu biasanya terbuat dari daging babi atau hewan laut. Dibuatnya juga bunder-bunder, tapi nggak terlalu bunder kayak baksonya kita, dan warnanya itu agak kecoklat-coklatan. Kalau baksonya kita kan abu-abu, iya kan? Bakso dari Tiongkok itu kuahnya juga nggak terlalu melimpah kayak baksonya Indonesia. Nah, di Indonesia bakso ini sudah dimodifikasi dari daging-daging yang halal karena di Indonesia itu banyak yang Muslim. Jadi baksonya itu banyak yang berasal dari daging ayam, daging sapi, daging ikan, dan lain-lain. Bakso ini makanan yang ngetop banget loh. Dari pedagang kaki lima sampai resto-resto mewah banyak yang menyajikan bakso. Bakso malah sekarang itu ngehit sampai ke dunia internasional. Karena di tahun 2017 kemarin Barack Obama datang ke Indonesia. Siapa Barack Obama? Dia adalah presiden ke-44 Amerika Serikat. And catching dragonflies, buying sate, bakso from the street vendors. I still remember the call of the vendors. Sate, bakso. Tapi Barack Obama waktu tahun 2017 kemarin ke Indonesia itu bukan dalam rangka tugas negara ya, karena Barack Obama itu sudah pensiun jadi presiden pada saat itu ya, ini untuk liburan doang. Tapi tetap aja Barack Obama itu masih disorot oleh media internasional. Barack Obama bilang kalau dia itu kangen bakso, di Indonesia dia makan bakso. Fotonya Barack Obama makan bakso itu tersebar di mana-mana. Makanan populer kedua yang orang kira berasal dari Indonesia adalah sate. Asal kata sate itu berasal dari Minang, Tiongkok. Sa, tai, bak. Di mana sa artinya 3, tai artinya potong, dan bak artinya daging. Lah kenapa kok 3 potong daging? Ini pengalaman Intan waktu Intan lagi ke Shanghai beberapa tahun yang lalu ya. Intan makan di toko kayak depot sate gitu. Depot sate itu dia jual bermacam-macam sate. Jadi sate itu
Jadi misalkan nih ya ada satu tusuk sate isinya sosis. Sosisnya itu ada 3, ada satu sate isinya sayap, sayapnya isinya 3, makanya pakai 3. Dan sate itu bentuknya juga beda-beda kalau di Tiongkok sana. Kalau di Indonesia itu dimodifikasi, jadi bentuknya kebanyakan. Kalau sate di Indonesia bentuknya kayak gini, dikasih bumbu kacang sama kecap manis. Makanan populer yang ketiga adalah nasi goreng. Nah, lo baru tahu ya kalau nasi goreng itu ternyata dari Tiongkok. Menurut iFood TV, nasi goreng itu berasal dari dinasti Sui. Dinasti Sui itu berdiri di tahun 589 sampai 618. Berasal dari orang-orang Yangzhou sana. Orang-orang Yangzhou sana itu kalau menanak nasinya itu gak habis, dia kan sayang kalau dibuang, akhirnya digoreng. Dikasih bumbu-bumbu, ternyata dimakan enak dan mendunia akhirnya. Zaman dulu ya kan belum ada microwave, jadi gimana supaya nasi itu bisa dimakan, gak dibuang secara sia-sia, ya digoreng. Dan ternyata hasilnya enak juga, dibumbui, digoreng, dibumbui pun juga pakai bumbu-bumbu yang gak mahal. Lagi pula nasi goreng ini lebih enak kalau pakai nasi yang sudah agak kering. Kalau misalkan nasi yang fresh, yang baru masak, itu malah gak enak karena agak jemek. Yang keempat adalah ronde. Banyak yang mengira kalau ronde itu makanan khas Indonesia. Padahal ronde berasal dari Tiongkok sana, dari bahasa Tiongkok Tang Yuan, di mana itu artinya reuni keluarga. Jadi ronde ini makanan wajib yang disajikan pada waktu Cap Gome. Cap Gome itu apa? Itu hari ke-15 setelah Imlek. Makanan yang kelima adalah lumpia. Nah, lumpia ini banyak yang mengira dari Semarang, karena lumpia Semarang memang enak banget. Lumpia itu guys, itu juga makanan yang berasal dari Tiongkok. Lumpia pun berasal dari bahasa Hokkien, lun dan pia, yang berarti sayur dicampur-campur. Makanan yang keenam adalah bakpia. Kalau lumpia itu banyak yang mengira dari Semarang, bakpia banyak yang mengira dari Yogyakarta. Padahal bakpia itu berasal dari Tiongkok juga, berasal dari bahasa Hokkien. Bak artinya daging, pia artinya kue. Wis pokoknya kalau bak itu kebanyakan dari Tiongkok guys, karena bak sendiri itu artinya daging. Lah kenapa bakpia itu kok daging sama kue? Ya soalnya di Tiongkok sana, bakpia itu kue berisi daging. Ini makanannya orang Fujian sana. Di Indonesia dimodifikasi. Jadi dalamnya bukan cuma daging, ada yang isinya kacang hijau, keju, ya disesuaikan dengan lidah orang Indonesia. Itu tadi hanya beberapa makanan populer dari Indonesia yang dikira berasal dari Indonesia, ternyata dari Tiongkok. Teman-teman suka nggak makanan-makanan yang tadi Intan sebutin? Paling suka yang mana? Yuk, tulis di komen. Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dynasty ke dynasty. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh, karena di video pergantian dynasty itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dynasty ke dynasty ini bakal sangat membantu teman-teman kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu bakal sangat membantu banget, karena film-film Tiongkok itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.